Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi'uh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma ja'na wa iyyakum jami'an min ahli al-khair. Allahumma ja'na ikum jami'an min ahli at-taubah wal maghfirah. Allahumma jama'na ya Allah fil jannati ma'a yatiman. Allahumma jama'na ila fil jannati ma'al yatiman wa ma'a nabiyyina sayyidina Rasulillah kama fi du'a'i Rasulillah kama fi mahabbati Rasulillah kama fi khuluqi Rasulillah kama fi akhlaqi Rasulillah kama fi hajati Rasulillah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral habaib asyrafa ulama al-fudala ila hadur muhtaramu di syaraftukum wa syarafakumullah. Segala puji bagi Allah dengan segala anugerah, waktu, pemberian, saat, kesempatan yang saat ini diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi daripada mengingatnya kita kepada Allah. Berkat sebab musabab Rasulullah yang mendidik kita, mengajar kita, mentarbiyah kita dalam mengarungi kehidupan yang begitu singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perwujudan daripada sifat agung Allah, daripada sifat mulia Allah, daripada sifat luhur Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian di bulan ini, di bulan Muharram, Asyrah minal Muharram, yang hampir setiap tahun kita sampaikan tentang fadilah, tentang amalan di bulan Muharram Asyrah daripada bulan Muharram atau bulan Asyura. Wa ya ibadallah, yang sering kita sampaikan, yang diringkas dalam satu bacaan syairan, apa yang harus kita baca. Namun ada satu amalan yang harus kita lebih teladani lagi, yang terangkum dalam kalimat sumsalli sil zar'a aliman udwahtamar ra'sul yatim suhta saddaq waqtasil wasa' alal iyal kaldh dhufran. Oh ya ibadallah, dalam kalimat yang singkat ini ada satu anjuran oleh Nabi Muhammad yang diteliti para ulama. Apa di antaranya? Wasi' alal iyal, memberikan lebih kasih sayang daripada waktu biasa terhadap keluarga. Bukan hanya menggunakan celak saja, bukan hanya kita mengusap rasul yatim saja. Lebih daripada itu, Rasulullah lebih menekankan, mengajarkan tentang masalah kita melebihi untuk mengasihi keluarga kita, termasuk di antaranya anak yatim, keluarga kita. Kita harus mempunyai rasa bahwa mereka adalah anak kita, keluarga kita, bagian daripada kita. Kemudian wa ya ibadallah, dalam untayan penelitian para ulama tentang masalah wasi' alal iyal, maka sebagian besar di antara beliau menyatakan fil asyurah tawsi'atu ala ahli wal agarib, agar kita lebih mengasihi daripada biasa kepada keluarga kita dan keluarga dekat kita. Wa ya ibadallah, ini merupakan kesempatan besar kepada kita untuk menyalurkan kasih sayang kita yang bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dalam cerita singkat bagaimana perilaku Rasulullah terhadap anak-anak yatim, bagaimana Sayyidah Fatimah menganggap mereka anak yatim sebagai saudaranya. Satu ketika wa ya ibadallah, di satu pagi Rasulullah akan menunaikan salat Id.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di satu sudut kota Madinah, melihat sekerumpulan anak-anak bergembira ria, ceria wajah mereka menggunakan baju baru, serta mereka bermain dengan wajah-wajah ceria. Akan tetapi ada satu anak kecil duduk di sudut pojok di mana teman-temannya bermain. Yang satu ini berpisah daripada teman-temannya. Dengan naluri tajam baginda Rasulullah mendekati anak tersebut. Anak ini menangis, dan tanpa disadari oleh anak ini bahwa di depannya adalah Rasulullah, wajah yang bersinar terang benderang, yang penuh dengan cahaya yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak, "Wahai anak, kenapa engkau menangis?" Anak ini menjawab, "Wahai paman, aku sedih. Ayahku telah meninggal berperang beserta Rasulullah dan gugur dalam peperangan. Dan ibuku menikah lagi, hartanya dihabiskan oleh suaminya. Kemudian aku diusir. Aku tanpa siapa-siapa dunia ini. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini. Aku tidak mempunyai baju baru, dan aku tidak mampu untuk membelinya, dan aku seorang diri di dunia ini." Singkat cerita, menahan tangisan pilu Rasulullah mendengar seruan anak kecil ini. "Wahai anak," sabda Nabi, "maukah engkau menganggap aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Fatimah sebagai saudarimu, Hasan dan Husain termasuk keluargamu?" Gembita, anak ini gembira, dipeluk oleh Rasulullah. "Aku mau, paman." Dan anak ini baru sadar bahwa di depannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak ini dibawa kepada Siti Aisyah. Ada dua riwayat, sebagiannya lain dibawa kepada Siti Fatimah agar dimandikan, disisir rambutnya, diberikan baju yang bagus, kemudian bermain lagi dengan temannya. Si teman-teman heran dan bingung melihat gelagat satu temannya ini. "Wahai engkau, kenapa engkau bahagia begitu sangat bahagia, sedangkan tadi engkau tidak mau bergabung dengan kami?" "Bagaimana aku tidak bahagia?" kata anak ini. "Aku sekarang memiliki keluarga, Rasulullah ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Siti Fatimah saudariku, dan aku milik keluarga yang baru. Bagaimana aku tidak bahagia?" Kemudian terbalik, kesedihan meliputi wajah-wajah teman-teman mereka. Andai kata dulu ayahku gugur dalam peperangan, maka tentunya aku akan diangkat sebagai anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang diajarkan bagaimana perilaku Rasulullah, kecintaan Rasulullah pada anak-anak yatim. Dan perasaan ini harus ada di antara kita, sekalipun kita tidak senantiasa berserta mereka. Tapi rindukan anak-anak yatim, kasihi mereka, anggap mereka sebagaimana anak kita. Kenapa demikian? Karena banyak rahasia. Wa ya ibadallah, bukan hanya di bulan Ashura saja, bukan hanya di bulan Muharram fi Ashr, bukan hanya ini kita harus menyayangi mereka. Perasaan yang dalam di hati kita timbulkan bahwa mereka, berkat jasa mereka, dan berkat doa, berkat mereka, kemungkinan besar Indonesia akan lebih maju dan lebih baik ke depan. Kenapa demikian? Kenapa kita satukan? Karena untuk merebut kemerdekaan wajah ibadallah tidak segampang apa yang dapat kita pandang dalam pandangan kasat mata biasa. Butuh pengorbanan yang begitu besar. Ada darah-darah yang tidak terbatas. Berapa banyak darah yang sudah ditumpahkan untuk merebut, dan bukan hanya di situ. Tidak terlepas daripada para habaib, para ulama yang memperjuangkan untuk merebut kemerdekaan kita. Dan kita niatkan wa ya ibadallah, setiap perilaku kita di dunia ini sekecil apapun, Al-Imam Haddad dalam kitab Tanwirul Aglas menerangkan beliau, andai kata kalian, kata beliau, tidak mampu melakukan amal kebaikan seperti orang-orang yang hebat, setidaknya berniatlah kalian ala mana wa aslafuna salih,
berniatlah sebagaimana niat mereka terdahulu orang-orang salaf melakukan amalan fi syarab akala wa syarab wa ala kulli hal. Dalam perihal niat makan, minum, melakukan apapun, dianjurkan oleh Imam Haddad dalam kitab Tanwirul Aglas agar kita setidaknya kalau tidak mampu melakukan amal kebaikan yang besar, setidaknya berniat sebagaimana niat beliau-beliau yang sudah melakukan amal-amal besar. Wa ya ibadallah, saat ini kita ingat kembali para mujahidin yang menjuang di dalam negeri ini yang begitu luar biasa. Bayangkan wa ya ibadallah, ketahuilah dalam cerita singkat, Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1560 dan 200 tahun dalam keadaan lenggang tanpa perlawanan dari rakyat Indonesia. Barulah di tahun 1700 mulai ada perlawanan. 200 tahun dalam keadaan terdiam Indonesia yang dijajah oleh Belanda 320 tahun. Sampai satu ketika ada ide yang sangat cemerlang luar biasa oleh Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, sahibul luar Batang, magom luar Batang. Maka kata ulama-ulama terdahulu, orang tidak dianggap sampai ke Jakarta apabila belum sampai ziarah kepada makam Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Wa ya ibadallah, kemudian beliau mengadakan bathul masail, mengumpulkan para ulama pada waktu itu. Wa ya ibadallah, yang kemudian dengan cerita singkat beliau melakukan pertemuan dan menyatakan apa pemersatu di Indonesia ini. Maka ditemukan oleh beliau pemersatunya adalah bendera kesatuan yang mempersatukan rakyat Indonesia. Yang kemudian beliau istikharah, beliau berdoa istikharah dan membuka kitab meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditemukan oleh beliau satu hadis sahih daripada Sahih Muslim fil hadis, apa yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anallaha zawaliyatul ardah masyriqaha wa magharibah fa'atanil kallazain illa ahmar wal abyad. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kepadaku daripada ujung barat sampai ke ujung timur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanugerahkan kepadaku fa'atanin, kemudian menganugerahkan kepadaku dua pusaka yang berwarna ahmar merah wal abyad putih. Dinyatakan di depan para ulama Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian di situ ada kesepakatan bahwa bendera Indonesia adalah bendera berwarna merah dan putih. Wa ya ibadallah, yang pada waktu itu masih belum ada nama Indonesia, yang ada disebut hanya Nusantara. Yang kemudian sekarang oknum-oknum sekarang yang tidak menghargai perjuangan para mujahidin akan merubah nama Indonesia menjadi Nusantara kembali. Ini adalah oknum yang tidak sehat, orang yang akalnya tidak waras, yang akalnya sudah terbalik, yang tidak menghargai perjuangan para habaib dan para ulama. Sebagaimana tadi yang sudah kami ceritakan, untuk mencari saja cara alat pemersatu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh kita. Sedangkan sekarang banyak di antara oknum-oknum yang ada ingin merubah lagi, tidak menghargai perjuangan para habaib dan para ulama. Wa ya ibadallah, jangan pernah kita melupakan perjuangan mereka. Jangan pernah kita melupakan perjuangan beliau-beliau yang meneteskan darah, bukan hanya meninggalkan keluarga, berapa ratus yatim pada waktu itu, bahkan ribuan yang menjadi yatim akibat beliau-beliau menjadi mujahid di Indonesia. Masa iya yang ada sekarang tidak akan menghargai, menghormati kepada perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Wa ya ibadallah, dengan singkat cerita, maka perjuangan Indonesia tidak semudah membalikkan tangan. Ada doa di sana,
ada perjuangan di sana, ada pengorbanan di sana, ada banyak tetesan darah yang tercecer, dan semua itu dilakukan karena cinta kepada negeri sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah, dengan singkat terakhir, sebesar apapun amal kita, sebesar apapun ibadah kita, akan tetapi di dalam ibadah itu tidak ada nilai bersolawat kepada Nabi, dengar baik-baik, isma'u, maka kelak akan ditolak amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bangga melakukan amal yang besar di luar salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah meremehkan pembacaan salawat kepada Rasulullah. Maka di sini dinyatakan, qala Syekh Muhammad Nawawi, dinyatakan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan salawat dan kecintaan kepada Rasulullah. Maka akhir zaman banyak orang, wa ya ibadallah, dia lebih bangga melakukan ibadah yang dianggap besar, membangun masjid begitu mentereng, melakukan hal yang besar dalam pandangan mereka, tetapi mereka melupakan salawat kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah, kata Syekh Muhammad Nawawi, law anna rajulan jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa lam yakun fiha salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ruddat alaih wa lam tuqbal. Apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, law anna abdan, seandainya seorang hamba Allah atau seorang laki-laki datang kelak yaumil qiyamah bihasanati ahli dunia, dengan kebaikan yang dia lakukan di alam dunia yang begitu besar yang dianggap mereka, akan tetapi walam yakun fiha salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam amalnya tidak ada nilai salawat kepada Nabi, ruddat, akan ditolak oleh Allah, walam tuqbal, dan tidak akan pernah diterima. Catat baik-baik. Jadi jangan pernah meremehkan salawat sebagaimana apapun yang dilakukan kita. Kita merasa sudah hebat, bisa melakukan hal yang besar, bersedekah begitu banyak, melakukan hal yang begitu hebat, tetapi tidak ada nilai salawat. Jangan pernah kalian bermimpi amal sebesar itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kita berharap malam ini insyaallah yang hadir atau yang tidak hadir akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan kita hadir di tempat ini untuk membahagiakan Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah, membuat Rasulullah tersenyum, membuat Rasulullah bangga. Dan kita hidup di tengah-tengah yatim, kita duduk di tengah-tengah yatim, kita berharap kelak kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sebagaimana Rasulullah mengimpikan berdoa dalam doanya, ingin dikumpulkan di surga beserta anak-anak yatim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasulullah, ridhalah kepada kami ya Rasulullah, hadirlah engkau kepada kami ya Rasulullah. Malam ini kami berkumpul, malam ini kami berada, malam ini kami duduk bersama, ingin dipandang olehmu ya Rasulullah, dan ingin ada jalinan yang erat denganmu ya Rasulullah. Tidak ingin kami sedikit pun berpisah denganmu ya Rasulullah. Sebesar apapun amal kami, tapi tidak melaluimu, tidak akan mungkin sampai kepada Rabbmu, tidak akan mungkin sampai kepada Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh wa azamat azamatuh, kecuali dengan kasihmu dan syafaatmu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang keras, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Ya Allah, 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 ya Allah,
نسألك يا رب ونستغفرك يا رب ونستعينك يا رب ونستهدنا يا رب. أنت جعلنا من المهتدين، أنت جعلنا من المهتدين، أنت جعلنا من المهتدين غير الدلين ولا مدلين. Ya Allah, jadikan kami golongan yang mendapatkan hidayah-Mu ya Rabb, yang mendapatkan petunjuk-Mu ya Rabb. Banyak di antara kita bukan tidak mampu ya Rabb, bukan tidak mampu, bukan tidak memiliki harta, tapi di antara kita keras hati kita, tidak peduli dengan fukara, tidak peduli dengan masakin, tidak peduli dengan orang yang tidak mampu, tidak peduli dengan anak-anak yatim. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb, yang selalu lalai dengan amanah-Mu ya Rabb, yang kelak semuanya akan dihisab di hadapan-Mu ya Rabb, yang semuanya kelak akan dipertanyakan di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah, yang lalai dengan fakir miskin, yang sering lalai dengan anak yatim. Ampuni kami ya Rabb, sedangkan Engkau memberikan limpahan-limpahan rezeki kepada kami ya Rabb. Jangan adab kami ya Rabb. Allah, la tu'adzibna ya Rabb, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Rabb, la tu'adzibna ya Rabb, la tu'adzibna ya Rabb. Bukakan pintu hati kami ya Rabb, agar kami dapat lebih mengasihi ya Allah anak-anak yatim ya Rabb, agar lebih kami ya Allah lebih mencintai fuqara wal masakin, mereka orang yang miskin, yang tidak mampu ya Rabb, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi-Mu ya Allah. Bi rahmat ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قرآن الحبيب الذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيم، وأنت الوجود إله الوجود التثير سنة الملائكة بتبشيره للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. ونقول كشفا من هذا المستور نصر كاملا في عالم الظهور نورا فك كل نور، وانفذ الحق الحكم على من اتمر لك النعم من خاص في الأمة يحضر عند أمة سنجد بالمسعود مشاركة الله في نسمات الممدود. فأدر بالتوفيق لنسيت مريم ستاعن سيما من نور نعيم من قسم الله من الشرف من قسمة الوافية. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بقدرك يا الله، اللهم اجمعنا واسمعنا يا رب. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شرق الكون تهاجم بوجود المصطفى أحمد، ولأجل الكون أنس
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اقربوا يا أهل المداني فهذا رميون لغرات واستبيعوا بجمالي فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسائد مستغمير ليس ينفد حيث دينا أضاء جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصر ظلات إذ حمد بوجود المصطفى صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك يا النبي كان السعاد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهك يا إلهي مرحبا جند وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين يا نور العين يا نور العين يا شفيع الثقلين يا جد الحسين يا رسول الله مرحبا يا نور العين يا خير خلق الله يا ابن عبد الله سبيلي مرحبا مرحبا
يا نور العين مرحبا جد الحسين سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله اغفر لي ذنوبي ببركة النبي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا